Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Juliana Sapitri dari kelas 3M Manajemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryang. Nah, kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Statistik yang dosen pengampunya ialah Bapak Diki Hartanto. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi statistik. Nah, menurut beberapa para ahli statistik itu, yang pertama menurut Dr. Handus Sutisno Hadi MA, yang menyatakan bahwa statistik itu adalah cara untuk mengelola data dan menarik kesimpulan-kesimpulan yang teliti dan keputusan-keputusan yang logis dari pengolahan data. Nah, yang kedua itu menurut Dr. Haji Agus Irianto. Nah, Dr. Haji Agus Irianto ini menyatakan bahwa statistik itu adalah sekumpulan data, sekumpulan cara maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan, analisis, penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka dengan menggunakan suatu asumsi-asumsi tertentu. Nah, selanjutnya itu menurut Muhammad Iqbal Hasan menyatakan bahwa statistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka. Selanjutnya itu menurut Suntoyo Yitno Sumarto. Ia menyatakan bahwa statistik itu adalah studi informasi dengan mempergunakan metodologi dan teknik-teknik perhitungan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan praktik yang muncul di berbagai bidang. Nah, dari 4 para ahli itu dapat disimpulkan bahwa statistik itu adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara pengumpulan data, pengelolaan data, penganalisisan data, penyajian data dalam bentuk kurva atau diagram, menarik kesimpulan, menafsirkan data, serta menguji hipotesis yang didasarkan pada hasil pengelolaan data. Nah, lembaga-lembaga yang menghasilkan data statistik itu adalah lembaga pemerintahan. Dan yang memberikan tugas untuk menghasilkan data statistik dasar adalah Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, sedangkan data statistik sektoral itu dihasilkan oleh kementerian atau lembaga pemerintahan yang lain sesuai bidang tugasnya masing-masing. Nah, BPS ini menghasilkan data statistik melalui survei dan sensus. Jenis-jenis statistik. Yang pertama ialah statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini ialah statistik yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan yang berkaitan dengan penyakit dan kesehatan masyarakat berdasarkan hasil pengamatan yang nyata. Nah, contohnya itu seperti jumlah kematian karena penyakit tertentu yang terjadi di suatu rumah sakit, banyak penderita yang membutuhkan rawat inap dalam 1 tahun atau jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit.
Nah, contohnya itu ialah banyak kematian karena yang saat ini ialah COVID-19. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa statistik deskriptif itu untuk memperoleh gambaran berapa banyak seseorang mengalami gangguan pada kesehatan, baik fisik maupun non-fisik. Jenis statistik yang kedua ialah statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini ditujukan untuk menarik kesimpulan ciri-ciri populasi yang dinyatakan dengan parameter populasi melalui perhitungan-perhitungan statistik sampel. Selanjutnya ialah fungsi dan kegunaan dari statistik ini. Fungsi dan kegunaan statistik ini menurut Webster New World Dictionary yang menyatakan bahwa data berarti suatu yang diketahui atau yang dianggap. Dengan demikian, data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Nah, kegunaan data pada dasarnya adalah untuk membuat keputusan oleh para pembuat keputusan, yaitu decision makers. Nah, pihak yang membuat keputusan disebut dengan decision makers. Namun dalam prakteknya, yang dimaksud dengan decision makers ini biasanya adalah pemimpin. Selanjutnya ialah tahapan kegiatan statistik. Nah, tahapan kegiatan statistik ini ada 6 poin. Yang pertama ialah mengidentifikasi masalah atau peluang. Nah, mengidentifikasi masalah peluang ini harus dihadapi secara tepat. Nah, informasi kuantitatif yang bermanfaat dalam hal ini mencakup data yang menggariskan sifat dan luas permasalahan. Misalnya, kurangnya produk darah yang aman, yang belum dipenuhi fakta tentang populasi perlu dipelajari, dan juga dampak situasi terhadap sumber daya manusia seperti petugas, material, dana, dan waktu. Nah, tahapan yang kedua ialah mengumpulkan fakta yang tersedia. Mengumpulkan fakta yang tersedia ini ialah data yang dikumpulkan harus benar, seperti tepat waktu, selengkap mungkin, dan relevan terhadap permasalahan yang ditelaah. Nah, sumber data dapat diklarifikasikan ke dalam kategori internal dan eksternal. Nah, yang ketiga ialah mengumpulkan data orisinil yang baru. Nah, ini nih harus update. Dalam banyak hal, data yang diperlukan oleh analisis tidak tersedia di sumber-sumber yang lainnya, yaitu mengumpulkan data yang baru, data yang terupdate. Selanjutnya ialah mengklasifikasikan dan mengiktisarkan data. Nah, data produksi dapat diklasifikasi misalnya berdasarkan produk yang dibuat, lokasi pabrik, atau proses produk yang digunakan. Nah, kadang-kadang klasifikasi ini dicapai dengan metode penyingkatan yang diperpendek atau dipendekkan dan ditentukan sebelumnya, yang dikenal sebagai coding atau penggunaan kode. Nah, yang kelima itu ialah menganalisis data. Menganalisis data ini, pihak yang memecahkan masalah harus menginterpretasikan hasil dari langkah-langkah sebelumnya. Nah, menggunakan ukuran deskriptif yang telah dihitung sebagai dasar untuk menarik kesimpulan secara statistik yang mungkin bernilai, dan menggunakan alat bantu statistik yang dapat membantu mencari kemungkinan rangkaian tindakan paling menarik. Nah, yang keenam itu ialah menyajikan data. Ini adalah langkah-langkah terakhir, yaitu menyajikan data. Menyajikan data ini ikhtisar informasi yang penting dalam bentuk tabel, grafik, dan ukuran kuantitatif. Menyediakan sarana pemahaman masalah, membantu mengidentifikasi hubungan-hubungan, dan membantu para analisis menyajikan serta
mengkomunikasikan butiran-butiran penting kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya dapat menarik kesimpulan bahwa statistik itu ialah sebuah pengetahuan atau metode cara untuk pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian data, yaitu penyajiannya itu dalam bentuk grafik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.